teman-teman, selamat datang di Ngabuburit Podcast bareng Meli dan juga Tia dan Salma. Kali ini Ngarit kedatangan salah satu founder brand ternama lah ya se-Indonesia. Boleh perkenalkan dulu Kak Sena? Halo, Assalamualaikum. Kenalin, saya Sena Asbul, founder dari Asbul. Sekarang Meli mau tanya dong, gimana sih sejarah sama latar belakang Asbul itu gimana? Boleh? Sedikit cerita tentang sejarah Asbul. Jadi dulu itu Asbul awalnya dari tugas kuliah juga. Oh. Dapat tugas kuliah, wirausaha komunikasi sama dosen, disuruh bikin bisnis per kelompok juga ya, sama kayak gini. Kebetulan waktu itu di kelompok saya tuh udah aja lah kata saya tuh, saya aja yang bisnisnya, kalian bantu-bantu aja. Tercetuslah di sana Asbul gitu. Dan Asbul sendiri nama dari papa saya ya, nama Landian lah, nama Beken, yang artinya asal bulat tekad gitu. Jadi apapun yang kita tuju dengan tekad yang bulat pasti tercapai katanya, kayak gitu. Dan karena emang passionnya di sana ya, jadi udah aja dilanjut gitu. Pas udah beres tugas kuliah, dilanjut aja. Dulu tuh pas di semester akhir, semester 7 ke semester 8. Jadi pas sambil kuliah juga udah memulai si Asbul ini. Oke, sekitaran tahun berapa itu Kak? 2013. Oke, udah 8 tahunan lah ya? Ya, mau 8 tahun. Produk apa aja sih yang dijual di Asbul tuh Kak? Produk yang dijual di Asbul dari ujung kepala sampai ujung kaki ada ya. Dari mulai topi, kupluk, ada sarung tangan, ada kaos, jaket, sweater, celana, sendal, kaos kaki, pokoknya semua ada lah. Mantap. Terus berarti. kalau cara Asbul dalam memasarkan produk kepada masyarakat publik tuh kayak gimana? Semua media kita gunakan ya, media elektronik, media sosial, media cetak, tapi yang paling banyak di media sosial, khususnya di Instagram dan e-commerce ya gitu. Karena itu yang paling efektif di era digital ini. Terus kan sekarang banyak juga kan kayak produk-produk yang lokal gitu kan, brand lokal gitu. Apa sih yang ngebedain produk Asbul sama produk lainnya? Yang paling membedakan Asbul dengan produk lainnya yaitu pertama dari desain ya. Karena konsep kita high fashion streetwear. Jadi kita konsepnya yang emang kekinian, terus kualitas produknya juga bisa bersaing dengan produk-produk luar gitu ya. Mulai dari bahan dasar, sablonan, detailing gitu. Kita emang benar-benar memperhatikan sekali gitu ya. Gak asal-asalan bikin produk, gak asal-asalan laku, tapi emang diperhatiin banget gitu. Terus produk apa sih yang paling best seller di Asbul itu? Kalau ciri khas dari Asbul sendiri, yang paling banyak laku hoodie sama t-shirt ya. Tapi hoodie sih, si Asbul lebih ke hoodie gitu. Jadi kalau orang belum punya hoodie Asbul berarti belum punya produk Asbul gitu. Kalau untuk target pasarnya nih Kang, untuk Asbul tuh apa aja? Dari remaja atau seluruhnya? Target pasar kita seluruhnya sih, tapi difokuskan dari remaja usia 15 tahun sampai 25 tahun itu mangsa pasar terbesar si Asbul sendiri. Dan gimana sih cara Asbul, terutama kakak nih ya, buat ngeyakinin si konsumen tuh, nih beli nih produk gua nih, bagus nih. Gimana? Ya, kita ngedesain produk, terus berinovasi gitu ya, untuk menciptakan produk-produk yang keren gitu. Terus kita menggunakan media promosi yang tepat gitu ya, misalnya kayak Asbul dipakein sama influencer siapa gitu yang bikin orang-orang trust gitu sama si Asbul gitu. Terus gimana sih perancangan promosi Asbul dalam masa pandemi ini? Walaupun lagi pandemi gini bukan dijadikan suatu alasan untuk tidak bergerak ya, tapi kita terus bergerak, terus melakukan inovasi, terus melakukan kolaborasi, dan tetap melakukan banyak pergerakan gitu ya, nggak
mungkin yang bedanya yang kita biasa tatap muka, sekarang kalau ada meeting, kalau ada kegiatan apa lewat Zoom gitu. Dan kalau ketemu juga kan dibatasi gitu ya. Tapi ya itu bukan menjadi suatu alasan sih buat saya gitu ya. Tapi itu jadi suatu tantangan tersendiri aja gitu. Gimana Asbul untuk mempertahankan branding di masyarakat? Untuk mempertahankan branding di masyarakat, yaitu terus promosi melalui artis-artis, influencer gitu ya. Pokoknya orang-orang yang top di bidangnya gitu ya. Walaupun Asbul udah mau sampai 8 tahun, tapi Asbul sendiri nggak pernah berhenti untuk melakukan promosi, karena itu agar tetap eksistensi gitu ya si Asbul sendiri di masyarakat luas. Terus kalau boleh tahu, outlet Asbul tuh kan pasti pertamanya satu gitu. Terus sekarang udah selama 8 tahun, udah jadi punya berapa outlet sih? Terus di mana aja? Dulu awal pertama toko Asbul di Cijerah ya. Di Cijerah nyatu sama kantor. Terus alhamdulillah sekarang kita buka juga di Jalan Sultan Tirtayasa nomor 41, sama di Purwakarta di Jalan Ipik Gandamana nomor 9. Untuk store sendiri berarti sekarang 2, dan yang di Cijerah sekarang kita jadikan kantor sama storage gitu. Asbul tuh punya kerjasama atau kolaborasi sama pihak lain gak sih? Terus kayak brand ambassador, endorse atau perusahaan lain? Ada ya, banyak. Kita kemarin-kemarin melakukan kolaborasi sama Nutrisari. Terus ada salah satu tim sepak bola Liga 1 Borneo FC. Kita ada kerjasama resmi juga sama Borneo FC. Terus sekarang yang lagi jalan, kita ada kolaborasi juga sama salah satu produk sepatu lokal ya. Mungkin belum bisa saya sebutin sebelum nanti udah keluar produknya gitu. Terus kan aku lihat nih di Instagramnya Asbul, banyak banget artis-artis yang pakai, influencer yang pakai, terus juga sempat kolaborasi sama artis-artis, kalau nggak salah sama Ali Syakib dan lain-lainnya. Itu tuh gimana ya Mel? Membantu banget produk Asbul ke masyarakat nggak sih? Jadi bikin orang tuh makin banyak gitu. Jelas ya, ngebantu banget gitu untuk nge-branding gitu. Karena kan mereka-mereka ini followersnya banyak, fansnya banyak gitu ya. Jadi ketika produksi Asbul dia share di media sosialnya, otomatis fans-fansnya dia, followers-followersnya dia jadi tahu gitu sama si produk Asbul. Ada itu nggak Kang, waktu sebelum Akang mempromosikan, jadi belum kerja sama nih ya si produk Asbul sama artis-artis gitu, ada nggak perbedaan setelah Akang tuh mempromosikan sama belum gitu? Ada ya, jelas ada. Karena dulu kan awalnya promosinya melalui mulut ke mulut dari teman-teman terdekat gitu ya. Pokoknya yang bisa saya jangkau gitu. Dan seiring berjalannya waktu, karena saya juga senang silaturahmi gitu ya, banyak nongkrong ke sana ke sini, dan alhamdulillah ada manfaat dari silaturahmi itu ya, bisa jadi banyak endorse teman-teman semua yang bisa dilihat di Asbul gitu. Terus boleh tahu nggak sih, kan Asbul itu udah mau berjalan 8 tahun kan, pasti ada naik turunnya yang namanya kita bikin bisnis, pasti ada hambatannya. Apa aja sih hambatannya selama 8 tahun? Banyak ya kalau ditanya hambatan, tapi itu bagian dari perjalanan bisnis ya. Yang jelas ketika kita bisnis harus sesuai dengan passion. Jadi apapun yang terjadi kita bisa tetap menikmatinya gitu. Sempet juga kan pasti kita stuck lah, ada jenuh lah gitu ya. Tapi karena ini pilihan hidup saya gitu ya, ya udah konsekuensi gitu, bukan pilihan orang. Jadinya secara keseluruhan alhamdulillah enjoy aja gitu menjalaninya, menikmatinya. Dan wajar lah dalam bisnis ada tanjakan gitu ya, ada pudunan, itu bagian dari perjalanan. Yang penting kita menghadapinya dengan
santai aja dengan tenang gitu. Itu semua bagian dari proses lah. Oke. Untuk Kak Sena sendiri, time management yang ala Kak Sena gitu dalam menjadi founder Asbul tuh ngapain aja? Gimana sih nge-manage waktu ala Kak Sena? Oke, kalau saya sekarang sih udah bisa dibilang hampir autopilot ya, karena semua udah ada bagian-bagiannya. Dari mulai desain, dari mulai produksi, creative director, dari mulai bagian keuangan gitu, semuanya udah ada pos-posnya masing-masing. Jadi tugas saya sekarang mungkin lebih ke controlling sama briefing gitu. Misal sesekali ke kantor briefing anak-anak, nanyain gitu ya kayak gimana progresnya, mulai dari progres produksi, penjualan, promosi segala macam gitu. Dan saya lebih fokus ke promosi, makanya ngejalin networking seluas mungkin gitu ya. Banyak nongkrong di sana, banyak ikut komunitas sana sini gitu ya. Itu tujuannya ya untuk menjalin hubungan baik aja sama banyak orang gitu ya, dan itu ngebantu juga untuk promosi si Asbul. Oke. Kalau di bisnis tuh kadang bosen gak sih Kang? Jadi kayak kan Kang udah 8 tahun ya, udah tergolong lama lah ya. Nah, kalau aku waktu itu pernah jualan nih Kang. Jadi curhat nih. Aku pernah jualan tapi kayak ada fase bosen gitu loh Kang. Gimana sih cara ngehandle si rasa bosen itu biar kayak kita tuh tetap di jalur ini gitu? Kalau lagi bosan ya paling dibanyakin piknik aja. Gitu aja. Butuh piknik ya. Butuh refreshing. Jadi kan kalau saya sendiri sekarang kegiatannya kan keseharian olahraga ya. Pagi sepedahan, sorenya sepak bola, malamnya nongkrong, weekend bareng keluarga gitu ya. Jadi kayak gitu aja gitu, dan itu alhamdulillah sangat nikmat banget gitu ya. Jadi hobi tapi dibayar gitu. Makanya pesan saya buat teman-teman semua, kalau hidup itu jangan buat hanya sekedar cari duit, bukan hanya sekedar dapat duit gitu ya, tapi harus sesuai dengan passion gitu ya. Karena ada yang lebih penting dari duit, yaitu kenyamanan dalam hidup sih. Itu aja sih kalau pesan dari saya. Jadi kalau hidup sesuai dengan passion, kita pasti enjoy, pasti santai gitu. Udah. Mungkin ada selain itu ada pesan-pesan buat dari Kak Sena buat teman-teman yang lagi mulai bisnis gitu, ragu atau gimana? Oke, sedikit pesan dari saya buat teman-teman semua. Ketika kalian mau berbisnis, sesuai dengan passion dan perhatikan proses dalam berbisnis itu gitu ya. Karena Allah itu menghargai prosesnya bukan hasilnya gitu ya. Gunakan segala cara yang halal, jangan menghalalkan segala cara. Insya Allah bisnis kita pasti bakal terus meningkat dan bakal berkah. Mungkin itu aja lah. Oke Kak Sena, makasih ya. Sebelum berakhirnya acara ngarit, kita mempersilakan Kak Sena buat ngasih tahu teman-teman mengenai Asbul, dan info mengenai Asbul bisa dilihat di mana sih? Oke, buat teman-teman semua yang pengen lebih tahu Asbul, kalian bisa langsung datang ke toko Asbul ya, di Jalan Sultan Tirta Yasa nomor 41, atau kalian bisa kepoin Instagramnya Asbul di @asbul ASBHOEL gitu. Kalau mau beli online bisa Kak? Bisa, kalian bisa beli online, bisa langsung ada di sana official WhatsApp-nya Asbul, atau bisa order lewat e-commerce juga. Oke teman-teman. Jadi catat ya. Semoga apa yang kita kasih di ngarit hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Oke, Meli pamit undur suara dan undur diri. Sia pamit suara dan undur diri. Salma pamit suara dan undur diri. Dah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sena sebagai owner Asbul. Di sini saya sekarang mau ngejelasin sama teman-teman semua untuk ngebedain Asbul yang original dan Asbul yang fake. Yang pertama, dari
detail ini ya, handtag. Ini asbul yang original kayak gini nih. Bisa teman-teman lihat ada handtag karet. Terus ada handtag ininya juga ya. Nih. Terus setiap artikel tuh asbul tuh beda-beda desain ininya nih, desain sablon di punggungnya. Nih. Jadi nggak sama ya, setiap artikel tuh beda-beda. Terus ada stiker size ini. Terus ada label di sini juga nih. Jahitannya beda ya. Label yang di sini juga kalau asbul yang original bisa dilihat sendiri sama teman-teman. Terus ada washing label. Nih, di dalamnya ada washing label. Mau kalau sekalipun sama seperti itu detailingnya, ada label di sini dan ada washing labelnya. Jadi teman-teman yang beli asbul original jangan khawatir ya, karena perbedaannya sangat jelas antara yang fake dan yang original. Tetap teman-teman harus membudayakan lokal brand original, terutama untuk asbul gitu ya. Terus disupport asbulnya sama teman-teman semua gitu ya, karena kita selalu ngasih yang terbaik sama teman-teman semua gitu. Dan teman-teman kalau mau dapetin asbul yang original, bisa langsung aja datang ke toko kita di Jalan Sultan Tirtaesa nomor 41, bisa dilihat di bawah sini ya. Atau kalian bisa order online. Mungkin itu aja sih yang paling utama perbedaan dari asbul yang original dan yang fake. Pokoknya kalian gak akan nyesel deh kalau beli asbul yang original gitu. Dimulai dari kalian percaya dirinya makin meningkat, dan kalian juga tidak terbiasa untuk membohongi diri sendiri dengan menggunakan yang fake. Tetap support ya original lokal brandnya. Teman-teman, balik lagi di Ngarit Podcast. Ngabuburit Podcast bareng Via, Salma, dan Meli. Nah, di Ngabuburit kali ini kita berbeda sama Ngabuburit sebelumnya. Iya, betul. Sekarang di tempat yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Tapi topiknya tetap sama, tentang komunikasi pemasaran. Gimana sih strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh clothing line? Penasaran? Kita kenalan dulu aja nih sama Akang yang ganteng, hitam-hitam semua nih. Boleh perkenalan dulu, Kang? Oke, halo semuanya. Saya Gilang. Kebetulan saya owner dari Polos BDG, bergerak di bidang fashion and retail. Oke. Nah, sekarang tuh kakak kesibukannya apa aja sih? Kesibukannya yang pasti kalau sehari-hari ngurusi Polos BDG sendiri. Tapi kalau untuk sekarang karena memang kemarin sempat kuliah udah lulus juga, ada beberapa sektor baru yang lagi digarap. Seperti itu. Terus sebelum terjun ke clothing line gitu ya, sebelumnya kakak pernah jualan nggak? Apa pengalaman gitu, punya pengalaman jualan? Kalau pengalaman jualan banyak banget sih. Dari zaman sekolah tuh udah nakal. Dalam artian nakal untuk jualan ya. Misalkan punya duit segini nih, terus ini lagi rame, terus duitnya cukup, beli tuh. Tapi belinya cari supplier yang emang besar, atau misalkan glosir, misalkan lokasinya di Bandung, belinya harus di situ. Supaya apa? Kita dapat harga beli murah. Terus ketika ada temen yang pengen, ketika saya lagi pakai atau gimana, saya bisa jual lagi ke dia gitu. Dengan punya selisih yang ibaratnya mau kecil mau besar tapi punya selisih gitu loh. Punya keuntungan dari setiap produk yang terjual kayak gitu. Berarti dari dulu udah jadi reseller ya? Iya, betul. Sebelum musim reseller kayak sekarang dulu udah nakal jualan tuh udah nakal. Kalau boleh tahu nih, kan udah sering jualan dari dulu ya. Ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupain selama berjualan? Iya, gitu? ada nggak paling aneh gitu customernya atau gimana gitu? Paling aneh, terus yang sedih banyak sih ya kalau diceritain. Boleh cerita aja nih, sharing. Cuman kayak misalkan gitu ya. Dulu kan belum orang tuh belum trust ya belanja online. Lebih seneng COD gitu, ketemuan.
Ya ke satu tenaga, waktu dan segala macem. Mending kalau jadi gitu ya, kalau closing ya ada aja kurang cocok atau apa, kehujanan, kepanasan. Ya seru sih, tapi jadi banyak kenal orang banget gara-gara berani dagang, berani usaha tuh. Banyak ketemu relasi baru, teman-teman baru. Kayak gitu sih. Suka dukanya pasti banyak banget. Boleh nggak sih diceritain satu aja yang nggak bisa dilupain banget aja. gitu? Yang nggak bisa dilupain apa ya? Ini agak seneng sih, maksudnya pengalamannya seneng. Sempet ada satu konsumen, awalnya beli 1 piece. Mungkin ternyata dia pengen tahu kualitas segala macem. Terus mungkin ditambah servisnya juga dia ngerasa nyaman mungkin ya. Gak lama dari dia beli 1 piece itu, tiba-tiba dia belanja itu tahun 2015 apa 16 itu, waktu masih awal-awal belanja glosir sampai di atas 20 lusin gitu. Makanya titip pesen saya, ketika kalian usaha atau punya apapun itu gak boleh mandang sebelah mata. Kita nggak tahu konsumen itu finansialnya seperti apa, mungkin dia low profile atau seperti apa, karena sempet juga gitu ya tersirat cuma beli 1 piece gitu kan, ngajak COD gini-gini. Terus pas ketemu ya udah orangnya biasa aja. Tapi ketika kita nge-treatnya sama, semua konsumen tuh nge-treatnya harus seperti apa, disamain, mungkin kita dapat bonus yang atau jackpot yang nggak kita tahu gitu. Apalagi kayak sekarang sih di YouTube tuh banyak kan yang ngeprank pakai celana pendek, pakai sendal, tapi kayak ibaratnya beli iPhone 11, iPhone 12, 4 biji, 3 biji, kita kan nggak tahu. Betul. Latar belakang orang tuh seperti apa. Pokoknya perlakuin setiap calon customer kalian tuh sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kita nggak tahu mereka kayak gimana. Itu sih nggak akan bisa dilupain sih. Aku mau nanya nih, pernah nggak sih ada customer yang ngeghosting dan gimana gitu kan? Suka ada gak sih Kak, kayak Kak aku mau beli ini tapi tiba-tiba hilang, nanya-nanya banyak terus gitu ya umum sih, apalagi kalau untuk di online ya. Kalau untuk di offline sih sebetulnya yang udah datang terus nggak jadi beli paling dari 100% tuh cuma 10%. Kalau di online bahkan bisa berbanding terbalik. Tapi itu pun wajar karena apa? Hukum bisnis itu kita nawarin ke 1.000 orang atau 10.000 orang, 1.000.000 orang, 5% itu bakal jadi konsumen. Kalau bisa sampai 20, 30, 50, 70, 90%, itu berarti kita udah maksimal, apalagi kalau sampai 100%. Cuman kalau emang di hukum bisnis tuh yang saya tahu ya, sebanyak-banyaknya kita nawarin ke banyak orang, 5% tuh udah pasti jadi konsumen kita. Makanya gimana caranya supaya closing tetap banyak, ya kita tunjukin produk kita tawarin produk kita ke semaksimal mungkin orang yang bisa kita jangkau kayak gitu. Nah kalau boleh tahu sejarah dan latar belakang dari Polos BDG itu apa sih? Kalau sejarahnya dulu sih ya karena nganggur, ke satu lulus sekolah tuh 2013, coba-coba daftar kuliah negeri, terus daftar ke ya adalah gitu, cuman nggak keterima, mungkin bukan jalannya. Tahun depannya 14 sama coba lagi dan alhamdulillah nggak keterima juga gitu kan. Nggak apa-apa ya, perjalanan hidup. Iya, nggak keterima juga alhamdulillah. Nah terus di situ sempet dulu sih kerja juga di orang, di perusahaan kecil. Tapi nah perusahaan itu sih kunci dari terbentuknya Polos BDG ini. Karena memang mereka tuh bergerak di bidang fashion juga. Jujur saya nggak punya bakat atau ilmu tentang fashion, tentang bahan, gimana cara ngolahnya, nggak punya sama sekali. Cuman memang semenjak kerja di situ, memang bagian lapangan, bagian kesana jadi pilot lah, terbang terus kesana kesini. Tapi ya itu keuntungannya saya jadi tahu bahan tuh seperti apa, proses produksinya seperti apa, sampai jadi produk yang siap dijual. Ke satu itu, keduanya saya jadi punya relasi nih. Iya betul. Gitu.
Karena jujur dulu saya cuman pegang uang di bawah 3,5 juta waktu awal usaha tuh. Dan sebetulnya uang tuh modal nomor sekian. Menurut saya, kalian mau usaha, kalian punya reputasi dulu, punya relasi, punya kemauan, baru mikirin modal. Orang yang nggak punya modal tapi punya reputasi bagus, punya relasi yang banyak, punya kemauan yang tinggi, bisa running loh. Tapi berbanding terbalik juga, lu punya duit gede, lu punya duit banyak, tapi reputasi lu buruk, relasi lu dikit, kemauan lu nggak ada, habis lama-lama nih uang, gitu loh. Example, artis, dia nggak punya bakat usaha, misalkan, tapi dia punya reputasi bagus sama relasi yang banyak karena dia artis. Dan punya kemauan, ada lah yang ngajak kerjasama jadi brand ambassador atau jadi seperti apa, jalan kan, dia nggak ngeluarin duit kan, gitu. Tapi banyak juga orang yang punya duit banyak tapi nggak tahu cara muterinnya, cara ngolahnya, habis nggak akan sampai 7 turunan. Iya kan? Terus rate harga di Polos BDG tuh berapa ya? Overall untuk kaos di bawah 100.000, mulai dari 50 dan paling mahal 80.000 kalau untuk kaos. Dan bahkan ada beberapa produk aksesoris lainnya yang di bawah 50.000 kayak gitu. Apalagi untuk sekarang tuh ada beberapa produk yang kalian punya uang gocap nih, zaman sekarang. Biasa kalau beli kopi cuman dapat 1 kopi dan paling ada kembaliannya. Kalau di kita kalian punya duit gocap apa 50.000 bisa pulang bawa 3 produk. Boleh disebutin nggak produknya itu apa aja? Produknya kalau untuk yang sekarang ada short pant, boxer, terus yang 50 dapat 3 tuh ada strap masker, ada kaos kaki juga, banyak sih. Berarti tipenya aksesoris ya. tapi. Boleh tahu nggak sih Kak, arti kata dari Polos Bandung itu tersendiri apa? Kan tadi udah cerita tentang sejarahnya, latar belakangnya. Gimana tuh? Dulu tuh kenapa dinamain Polos BDG? Kesatu memang produk yang kita keluarin itu basic ya, polos. Terus kenapa sih ada nama BDG-nya yang orang menafsirkan Polos Bandung? Memang sih BDG itu kan dari Bandung ya. Kenapa saya tempelin nama BDG? Kesatu otentik. Ketika kita main di market online di luar kota selain Bandung tuh udah terkenal kota fashion, kota kuliner. Seenggaknya kita udah punya 1 poin lebih daripada nama lain. Ketika kita membuka penawaran ke calon konsumen, ketika mereka lihat nama Polos BDG, oh ini produk Bandung nih. Terus kita menyuguhkan portofolio yang menjanjikan, meyakinkan, kita udah punya 2 atau 3 poin lebih tuh. Ketika apalagi mereka pengen lihat sampel atau gimana, kita kirim sampel dan ternyata sesuai ekspektasi mereka, udah nggak terlalu susah. Terus namanya emang menurut saya ya cepet diingat juga, karena salah satu kuncinya untuk bikin nama tuh yang mudah diucapkan, mudah diingat, kayak gitu. Berarti untuk Polos Bandung ya begitulah ya. Apanya? Ya gitu. Punya ciri khas sendiri gitu ya. Dan untuk produk yang dijual tadi kan aksesoris, baju. Nah ada lagi nggak Kak? Untuk sekarang lagi ongoing nih, karena kan udah lumayan bosen juga gitu kan, hitungan tahun produknya cuman kaos, terus ada aksesoris. Kalau sekarang kita lagi progres, mudah-mudahan tahun ini kerealisasi, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita keluarin. Karena harusnya ini tuh plan dari 2020 tahun lalu. Cuman karena situasi dan kondisi seperti ini, jadi semua planning agak pending sih. Terus cara Kakak memasarkan produk Polos BDG kepada masyarakat tuh gimana Kak? Banyak sih kalau metode untuk pemasaran. Dari mulai offline sama online ya, ada 2 kita bagi. Kalau untuk offline yang pasti teknik yang dari dulu ada, mulut ke mulut, kayak kita nawarin ke teman, ke saudara, kayak gitu. Terus kalau kayak kita tempel misalkan brosur sebar, tapi itu udah mulai agak dikurangin ya, karena kurang budgetnya tinggi, terus prosesnya lama juga. Paling kita masih pakainya voucher.
Jadi misalkan kalau ada yang belanja, kita selipin voucher untuk next ordernya kayak gitu. Kalau untuk online sekarang banyak banget ya. Digital marketing tuh gila-gilaan kalau untuk sekarang. Kayak dari mulai Facebook Ads, Google Ads, terus kayak kalau di sosial medianya, platformnya kayak misalkan TikTok segala macem. Dan itu terjangkau, harganya lebih murah tapi jangkauannya tinggi gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang ngebedain produk dari Polos BDG ini sama produk lainnya? Kalau berbicara produk sih untuk sekarang kompetitornya lumayan banyak ya yang main basican. Cuman ada beberapa poin. Satu dulu yang main kaos polos tapi bisa ngeluarin banyak warna, bisa disebut salah satu pelopornya itu Polos BDG sendiri. Dan memang dulu melejit atau boomingnya gara-gara itu. Ketika orang lain cuman punya misalkan 10 mentok-mentok di 15 warna, kita udah bisa ngeluarin 30 warna lebih gitu kan. Dengan varian size dan varian cuttingan yang beda, ada misalkan pendek atau panjangnya. Ditambah kita ngeluarin baju garis, stripe juga, orang lain ikut-ikutan juga gitu kan. Tapi ya ketika kita menjadi pelopor, ketika kita yang duluan, nama kita tuh udah nempel duluan juga di orang lain. Di samping itu, saya tuh nge-treat konsumen atau misalkan karyawan pun yang kerja di toko, saya nitip kalau semua konsumen yang datang, mau itu online mau itu offline, bikin nyaman. Kenapa? Karena kalau udah nyaman kan susah buat move on ya. Kayak gitu. Udah misalkan produknya murah, terjangkau, ada promo ditambah, terus pelayanannya enak. Siapa sih yang mau cabut gitu? Siapa sih yang mau pindah ke lain hati gitu kan? Meskipun ada yang lebih gitulah, tapi kalau udah nyaman kan susah. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, produk yang paling best seller di Polos BDG itu apa sih? Karena kan Polos BDG tuh orang tuh taunya tuh baju, kaos, polos gitu kan. Ciri khasnya tuh itu gitu. Kalau best seller di Polos BDG ya dari awal sampai sekarang tetap di kaos sih. Apalagi untuk warna hitam sama putih itu warna yang gak akan ada matinya gitu kan. Cuman ada misalkan di beberapa produk yang lain kayak baju yang stripe, garis-garis, terus hoodie juga. Ada beberapa warna dan varian yang emang jadi best seller juga di produk kita kayak gitu. Boleh tahu nggak sih Kak pencapaian terbesar dari Polos BDG itu sendiri apa? Kalau untuk diri saya pribadi sih pencapaian terbesarnya saya jadi punya banyak temen, punya banyak relasi, nambah keluarga juga. Itu sih menurut saya pribadi ya. Kalau untuk si Polos BDG-nya sih ya alhamdulillahnya dipercaya sama, kalau misalkan dihitung tiap kota yang ada di Indonesia kita udah masukin semua kota yang ada di Indonesia, bahkan sempat juga kita beberapa kali ekspor ke luar negeri kalau untuk pencapaian si Polos BDG itu sih. Dan untuk target pasar si Polos Bandung ini tersendiri, Polos BDG ini sama sendiri aja. ya, takutnya kan itu siapa sih Kak? Ada satu golongan atau universal? Kalau ditargetinnya ke umuran-umuran anak-anak muda ya, sebetulnya dari anak kuliahan sih spesifiknya. Tapi berhubung produk kita tuh sangat universal, dari mulai yang anak sekolah, anak kuliahan, yang kerja, orang tua, bahkan lansia pun bisa pakai. Karena produk kita tuh kebanyakan unisex gitu kan. Jadi bisa dipakai semua kalangan gitu kan. Ditambah harganya sangat terjangkau sih dengan kualitas yang kita suguhkan gitu ya. Itu sih. Berarti ada baju khusus buat anak kecil ya? Kalau untuk sekarang ada, kita lagi coba kemarin nyobain 2 produk ngeluarin dan alhamdulillah responnya bagus. Rencana sih itu nanti dikeluarinnya barengannya sama produk yang big size. Nah, kayak gitu. Kita upgrade juga size-nya nanti nambah sampai mungkin 4XL atau 5XL, dibarengin ada ngeluarin baju anaknya juga gitu.
Terus bagaimana kakak meyakinkan konsumen untuk membeli produk Polos Bandung gitu? Kalau cara ngeyakininya kayak gimana ya? Kayak kalau kalian mau presentasi ke dosen atau ke guru, gimana sih cara ngeyakininya? Ke satu, kita harus jelas mendeskripsikan apa yang mau kita sampaikan. Kan kalau example di Polos BDG, produknya misalkan kita mau ngepromosin apa nih, kaos. Produk ini tuh apa? Produk ini tuh apa? Materialnya apa? Kelebihannya apa? Cara merawatnya seperti apa? Apa aja sih keuntungan kalau kalian beli produk ini? Cara belanjanya mudah enggak? Bergaransi enggak kalau ada apa-apa? Ya itulah, tunjukin dan jelaskan apa aja nih kelebihan si produk ini dibanding yang lain gitu kan. Terus ditambah ketika udah ada konsumen yang udah beli langganan atau bahkan seperti apa, kalian upload lah testimoninya supaya orang lebih trust lagi kayak gitu. Apalagi ketika sudah ada offline tuh, itu ngaruh banget sih. Kayak dulu awal-awal usaha sebelum ada offline store sempet diminta KTP, kartu foto KTP, kartu keluarga, foto SIM segala macam. Serius. Udah mah dulu waktu ngerintisan ya online belum sepesat sekarang kan. Tapi ketika setelah ada alamat yang jelas, ada foto di alamat itu yang jelas, itu mangkas itu semua sih, ngaruh banget. Makanya kalau usaha minimal ada kantor atau apa, alamat mending dipajang aja, karena itu nambah reputasi juga, ngaruh banget, serius. Kayak gitu. Terus bagaimana perancangan promosi Polos BDG di masa pandemi ini gitu? Kalau perancangan di masa pandemi sama sebelum pandemi sih hampir sama, cuman ada perbedaan karena beberapa keterbatasan. Kalau misalkan dari pelancangan kita bikin mood board dulu, mood board udah turun, kita revisi dulu, revisinya misalkan sudah selesai, masuk ke tahap produksi, beres, masuk post produksi, sampai akhirnya meeting akhir bisa naik ke konten misalkan. Cuman ya kalau untuk yang untuk sekarang lagi pandemi gini, keterbatasan dari apalagi kalau foto outdoor pakai model gitu kan. Itu sih jadi kendala banget sih. Banyak, apalagi tahun lalu model-model banyak yang benar-benar off, diem di rumah gitu, sedangkan kebutuhan si kontennya harusnya saat itu tuh harus pakai model atau seperti apa, kayak gitu sih. Kalau untuk mempertahankan branding itu sendiri di masyarakat tuh gimana? Cara mempertahankan branding gimana? Kesatu, jangan pernah buat cacat ya, dalam artian ketika orang udah percaya belanja di kita, jaga kepercayaan itu gitu loh. Bahkan kayak konten-konten si Polos BDG gitu nggak semua hard selling gitu. Kadang kita juga ngepost konten yang lucu, konten edukasi. Itu salah satu cara ngerawat, cara ngejaga si brand itu sendiri. Jadi orang tuh nggak ngelihat ini mah postingannya cuma dagang terus gitu kan. Sekali-kali pun kita selalu ngupload yang lucu gitu. Jadi ketika orang lagi pulang kerja capek ngelihat postingan kita tuh, mungkin dia bahagia. Terus kita nge-share konten-konten edukasi, gimana sih tips and trick cara ngerawat baju, cara mencuci baju, cara menyimpan baju yang baik dan benar. Misalkan baju putih itu cara treatmentnya khusus misalkan seperti apa, ya banyak sih kayak gitu. Jadi apalagi zaman sekarang udah nggak terlalu musim sih hard selling gitu ya, lebih ke soft selling. Kita nerangin tentang fashion atau apa, sejarah segala macam, banyak banget. Nah, biar teman-teman tahu, karena Polos BDG itu ada offline store-nya, boleh dikasih tahu dong. Boleh. Polos BDG itu punya offline store di Jalan Kota Baru 2, nomor 2, Sawah Kurung, Regol. Pokoknya patokannya di dekat-dekat patung ikan BKR kayak gitu. Oke, dicatat ya teman-teman. Harus datang ya. Nanti tapi pakai masker. Tetap prokes ya. Iya, prokes tetap dijaga. Dan boleh tahu nggak Kak, untuk kerjasama Polos Bandung ada nggak untuk sekarang-sekarang? Jadi kayak ada brand ambasadornya atau melakukan endorse atau kerjasama sama kafe atau pihak lain gitu? Kalau untuk sekarang kayak
brand ambassador kita off dulu. Terus kalau kayak untuk kerjasama, yang terakhir tuh waktu bulan Ramadan. Oke, apa tuh? Bulan Ramadan kita sempat kolaborasi sama salah satu kafe yang ada di Bandung, tepatnya di Pati Ukur, The Coffee. Dulu kemarin tuh bikin acara barengan sama tenan-tenan yang lain. Ada 4 tenan lah selama bulan Ramadan tuh. Terus sebelumnya ya sering sih kita, termasuknya nggak termasuk sering juga. Udah beberapa kali ikut, cuman karena COVID sih jadi terkendala juga ya. Kayak gitu. Kalau kolaborasi sama artis-artis lokal juga udah running, kita bikin konten, bikin apa nih yang bisa kita kolaborasiin, kayak gitu sih. Seru sih. Boleh tau nggak Kak, nanti siapa tahu yang nonton di sini tuh pengen kerja sama Polos Bandung, ada ketentuan tertentu nggak di MOU-nya tuh? Pokoknya kalau kalian punya ide, gagasan yang seru, yang keren, kalian bisa ngubungin lewat DM atau email atau kontak WhatsApp yang tertera. Nanti kita janjian ketemuan, duduk manis, ngobrol manis, siapa tahu ada yang bisa dikolaborasiin. Jodoh lagi. Biasalah. Terus, Oke, dicatat ya teman-teman. Kakak tuh ini nggak ada niatan bakal buka store di luar kota gitu? Ada nggak? Niat ada banget sih. Ada, pengennya tuh orang tuh bisa datang atau ngejangkau produk kita, apalagi yang luar kota, nggak cuman offline ya. Jadi ibaratnya di beberapa kota yang permintaannya tinggi, kita bisa buka juga titik di sana. Cuman kalau untuk sekarang kita lagi fokus dulu nge-build lagi produk-produk baru, terus perizinan, legalitas gitu kan, lagi ongoing juga, mudah-mudahan cepat keluar. Ketika kita udah inovasi produk lengkap, terus pondasi kita kuat di perizinan segala macam juga, kita enak untuk melangkah ke next level selanjutnya. Kayak gitu sih. Kita harus nyiapin dulu pondasinya. Fondasi yang harus kuat. Fondasi. Makanya pagi-pagi harus sarapan, fondasi dulu diri gitu. Dan boleh tahu nggak Kak, kalau Polos Bandung selain di Instagram, jual beli nggak di Shopee, di platform online shop lain kayak Kalau Tokopedia? untuk sekarang hampir semua platform atau toko online pun kita masukin sih. Website juga ada. Karena di enggak sekarang algoritma Instagram udah mulai beda kayak dulu ya, jauh sih, bahkan jauh banget. Makanya ya kita mau nggak mau ikut juga sih. Kayak platform lain tuh, misalkan e-commerce dulu sempet ngerasa nggak mau terjun ke sana gitu kan, karena udah ngerasa udah cukup dah di Instagram juga, ditambah reseller, ditambah offline. Apalagi ketika kemarin tuh pandemi, offline bener-bener ditutup. Di Instagram mulai penurunan juga. Barulah mulai ngegarap si e-commerce gitu. Padahal punya akunnya udah cukup lumayan lama sih, cuman nggak diurus kayak gitu. Boleh dikasih tahu namanya apa di Shopee, Tokopedia? Pokoknya hampir semua platform yang kita punya namanya Polos BDG. Paling kalau nggak ditambahin aja Polos BDG official kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu atau boleh nggak sih sharing sama teman-teman yang nonton di sini mengenai pengalaman kakak yang kurang lebih bisa menginspirasi teman-teman yang nonton yang takut banget, kayak aduh aku mau jualan tapi aku takut gitu. Wajar sih kalau pertimbangan mau usaha banyak ketakutan. Kalau kalian mau nyoba usaha, mau terjun ke usaha, ya harus siap. Karena peluangnya cuma 2. Kalau sukses sekalian, kalau hancur sekalian. Waduh, nggak kayak kita kerja di orang. Mau kita seperti apa ya, kita punya gaji bulanan kan. Kalau namanya usaha, kalau kalian nggak berani, ya udah mending nggak usah. Kalau berani sekalian. Tapi ya itu resikonya 2. Kalau nggak sukses sekalian, hancur sekalian. Harus siap sih. Terus yang bisa motivasi ya tadi ya. Gimana ya tuh? Gini sih, kalian nganggap hidup kalian itu takdir apa nasib gitu aja sih. Berat ya. Kalau kalian nggak mau ngerubah diri kalian untuk
next level atau menuju arah yang lebih tinggi, yang lebih baik, Ya. ya berarti kalian menerima hidup ini sebagai takdir. Tapi kalau kalian punya itikat yang kuat, kemauan yang tinggi, ya berarti kalian pengen ngerubah nasib, gitu aja. Oke. Nasibnya mau ditentuin sendiri atau mau dirubah, gitu. Iya. Kalau itu cukup menginspirasi ya buat teman-teman yang Terus kalau boleh tahu nih Kak, apa aja gitu kerugian sama penurunan produk Polos BDG di masa pandemi ini gitu? Kerugian, penurunan ke satu dari omset pasti ya. Sempet nyentuh turun sampai 80%. Oke. Sampai Kapan tuh? 80%. Awal-awal Covid itu 2020 berarti bulan Maret, April, Mei itu 3 bulan. 3 bulan ketika Covid lagi awal-awal tuh wah ngaco banget sih. Bahkan ketika Ramadan tahun itu pun yang biasanya misalkan stok dari total misalkan 10.000 piece, biasanya 90% atau 80% keluar. Oke. Itu momen puncaknya fashion, tapi nggak maksimal, jauh banget, cuman keluar di 30 atau 40%. Kayak gitu sih. Nge-recovery-nya gimana, Kak? Nge-recovery-nya kita sempet sih beberapa kali. Biasa kan kita kalau promo yang pasti tuh promo bulanan, payday sale gitu kan. Tanggal akhir bulan sampai ke awal bulan, misalkan beberapa hari. Ketika kondisi kayak gitu, kita sempet sih bikin promo atau sale di luar tanggal itu. Ya karena gimana sih, harus ada operasional yang harus kita tutup gitu kan. Terus ya nggak cuman kita aja yang ngelakuin jalan itu, karena ya hampir semua sih UMKM atau sektor bisnis kecuali kesehatan ya yang lagi ningkat gitu. Emang semua ngalamin penurunan sih. Gimana dong? Iya. Sampai sekarang juga. Sulit. Dan untuk harapan Kakak sendiri ke depannya untuk Polos BDG itu apa? Harapannya salah satunya yang tadi sih, pengen jadi apa ya, supplier fashion and retail yang memenuhi semua kebutuhan teman-teman dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki dengan kualitas yang bisa bersaing, ke satu harga yang terjangkau ditambah mudah didapatkan gitu sih. Wow. seru nggak sih? Hebat. Udah dapat banyak banget inspirasi dari 2 narasumber sekaligus yang bisa bikin teman-teman terinspirasi untuk berbisnis. Dapat insight baru lah, gimana sih bisnis dari awal banget sampai namanya udah di mindset orang-orang, oh Polos BDG ya, pasti Kak Gilang jalannya di sini ya gitu. Makasih ya Kak Gilang udah menyempatkan hadir di podcast ini. Ya karena Ngarit. dengan keadaan yang seperti ini susah juga kan sebenarnya. Cuman terima kasih atas waktunya ya Kak. Ya sama-sama, mudah-mudahan semua obrolan yang kita tadi lakuin bisa menginspirasi ke satu, bermanfaat buat diri saya pribadi, kalian bahkan teman-teman. Gitu sih. Boleh diulang lagi apa nama Instagramnya? Pokoknya semua sosial media rata-rata namanya Polos BDG, digabung, nggak pakai space ya, dicari aja. WhatsApp, Instagram, Shopee, Tokped, wah semua pokoknya Polos BDG. Kayaknya teman-teman juga udah pada tahu kali ya. Dan udah kali ya, udah beres. Udah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya Meli pamit undur diri dan undur suara. Saya Salma pamit undur diri dan undur suara. Saya Via pamit undur diri dan undur suara. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.